Kalau Prabowo melakukan semua ini demi menaikkan daya tawarnya di mata rakyat, atau bahkan mau memperlihatkan kemampuannya di depan Jokowi, maka Prabowo sudah salah langkah. Yang jadi pertanyaan adalah, jika Prabowo bikin manuver sendiri tanpa koordinasi, lantas siapa yang menjadi pembisiknya? Apakah Prabowo sendiri atau ada orang lain yang menyarankan Prabowo melakukan ini? Prabowo tampaknya masih belum bisa belajar dari masa lalu. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwert. Prabowo akhirnya mendapatkan sorotan besar sekarang karena manuvernya yang dianggap aneh saat mengusulkan resolusi terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia memulai invasi terhadap Ukraina. Semakin lama semakin rumit dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Presiden Jokowi sendiri sudah berusaha memberikan solusi dan bersedia menjadi penengah, tapi hasilnya sia-sia dan perang masih terus berkepanjangan. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ternyata membuat sebuah manuver yang bukan saja membuat Indonesia malu, tapi nama Prabowo sendiri jadi ikutan jelek. Di event Shangri-La Dialog yang ke-20 di Singapura, Prabowo memberikan 5 usulan. Yang pertama adalah gencatan senjata. Kedua belah pihak menarik mundur pasukannya 15 km dari garis depan ke zona demilitarisasi baru. Ketiga, mengusulkan pasukan pemantau dan PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia. Keempat, melibatkan pasukan pemantau dan PBB di sepanjang zona demilitarisasi. Yang terakhir adalah meminta PBB mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Jubir Prabowo mengatakan bahwa itu adalah resolusi berani dari seorang Prabowo. Menurut saya itu bukan resolusi berani, tapi resolusi gegabah dan tidak dipikirkan dengan matang konsekuensinya. Perbedaan berani dengan gegabah itu sangat tipis, tapi dampaknya bisa melebar jauh. Saya setuju dengan reaksi dari Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Rezkinov, yang mengatakan bahwa usulan dari Prabowo kedengaran seperti rencana Rusia dan bukan dari Indonesia. Mereka tidak butuh mediator yang datang dengan rencana aneh. Dalam konflik Rusia dan Ukraina, dari sudut pandang Ukraina, Rusia adalah penjahat yang mau mencaplok wilayahnya. Kalau Prabowo menawarkan usulan demilitarisasi, sama saja merugikan Ukraina. Yang paling tidak bisa dimengerti adalah usulan soal referendum. Ini usulan yang sangat konyol karena Ukraina sampai kapanpun tidak akan pernah menyetujui itu. Ibarat ada negara lain yang menyerang satu wilayah di Indonesia, kemudian Ukraina datang menawarkan referendum. Siapa yang tidak marah mendengar usulan itu? Tidak usah lihat terlalu jauh, bagaimana kalau misalnya Amerika atau Australia mendukung referendum terhadap Papua untuk menyelesaikan konflik. Dengan logika seperti itu, bagaimana bisa Prabowo menawarkan usulan yang dianggap aneh bagi Ukraina? Anggota Komisi 1 DPR RI, Maizen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, sempat meminta penjelasan kepada Menlu Retno Marsudi. Apakah statement dari Prabowo itu adalah bagian dari sikap pemerintah atau bukan? Retno mengatakan bahwa semestinya Komisi 1 DPR juga mengkomunikasikan hal tersebut ke Prabowo untuk mendapatkan gambaran dan pandangan dari Prabowo secara langsung. Jika masih belum jelas apakah Prabowo bergerak sendiri atau tidak, maka sudah ada statement dari Jokowi yang akan memanggil Prabowo ke istana untuk meminta penjelasan. Jokowi bilang itu dari Prabowo sendiri, yang artinya ada kemungkinan Prabowo bermanuver sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah. Jika benar Prabowo berjalan sendiri tanpa koordinasi sebelumnya, maka Prabowo sudah tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Bukan hanya ditertawakan orang lain, tapi juga mempermalukan diri sendiri. Tawaran soal zona demilitarisasi dan referendum sungguh aneh dan berpihak pada salah satu pihak yang berperang.
Ini tidak sesuai dengan inti dari politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak ke suatu blok manapun. Aktif berarti senantiasa aktif melaksanakan perdamaian dan ketertiban dunia. Referendum sudah pasti merugikan salah satu pihak, makanya Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan usulan ini terdengar seperti dari Rusia. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, kenapa Prabowo berani membuat statement seperti itu? Mungkin Prabowo sudah merasa seperti presiden. Who knows? Beberapa hari terakhir ini, Prabowo merasa di atas angin. Sebagian survei menempatkan Prabowo di urutan pertama sebagai capres paling favorit, mengalahkan Ganjar. Di sisi lain, Anies bukan tandingan, sehingga Prabowo merasa sudah pasti jadi presiden sehingga menjadi gegabah. Prabowo offside mungkin akibat terlalu excited dengan namanya yang makin naik daun. Prabowo berusaha dekat-dekat dengan Jokowi, memperlihatkan keakraban dengan Jokowi supaya rakyat berpikir Jokowi akan mendukung Prabowo sebagai capres. Mungkin Prabowo merasa dengan menawarkan resolusi itu dia akan dipuji dunia internasional. Dia bisa menjadi single hero yang akan mengharumkan namanya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Prabowo blunder dan offside parah. Berusaha cari panggung dunia tapi malah mempermalukan diri sendiri. Jika Ganjar membuat blunder soal Piala Dunia U20, maka saat ini giliran Prabowo yang blunder karena sebuah resolusi yang sangat berani. Ini akan menjadi sebuah target empuk untuk dijadikan sebagai sasaran tembak di Pilpres nanti. Prabowo seperti kurang percaya diri dengan namanya sendiri, sehingga apa-apa harus numpang dengan Jokowi, dan juga berani membantu menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina dengan cara yang anti klimaks. Apakah Prabowo butuh pengakuan dari dunia bahwa dia adalah capres paling layak di antara sesama saingannya? Kalau mau mencari panggung untuk diri sendiri, itu tidak dipermasalahkan. Masalahnya, Prabowo berbicara seperti itu dengan statusnya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, yang sedikit banyak pasti akan membuat nama Indonesia jadi pembicaraan jika terjadi blunder. Seandainya saat ini Prabowo jadi presiden, tentu dampaknya akan lebih masif. Indonesia pasti akan dihujat karena tidak netral dan berat sebelah membela satu pihak. Kalau Prabowo melakukan semua ini demi menaikkan daya tawarnya di mata rakyat, atau bahkan mau memperlihatkan kemampuannya di depan Jokowi, maka Prabowo sudah salah langkah. Yang jadi pertanyaan adalah, jika Prabowo bikin manuver sendiri tanpa koordinasi, lantas siapa yang menjadi pembisiknya? Apakah Prabowo sendiri atau ada orang lain yang menyarankan Prabowo melakukan ini? Prabowo tampaknya masih belum bisa belajar dari masa lalu. Dia pernah ditipu oleh Ratna Sarumpait karena terlalu cepat percaya dia dianiaya. Begitu juga saat diberitahu bahwa dia menang Pilpres lewat quick count abal-abal. Prabowo percaya begitu saja dan sujud syukur. Terlalu gegabah itu tidak baik dan biasanya bakal merugikan diri sendiri. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.